Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, satu polisi wafat, satu polisi meninggal dunia, dibunuh, dibantai dengan keji. Udah dibunuh, difitnah lagi. Sama siapa? Sama Sambo, saudara-saudara. Saya tanya, Sambo biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Bejat apa tidak? Penjahat apa bukan? Bajingan apa bukan? Anak buahnya jadi bunuh, apalagi yang lain, saudara-saudara. Siapa pelaku? Apakah ada tim khusus yang ketika membantai kilometer 50 yang memang sepertinya Satgasus ini rapi menyimpan bangke begitu rapi ya, sehingga kita nggak bisa sampai ada tim khusus. Ternyata di Polri itu ada tim khusus yang melakukan tindakan-tindakan boleh dikatakan mafia di dalam tubuh kepolisian. Kita nggak duga penjahat berdinas, bajingan berdinas memakai institusi negara untuk kepentingan oligarki. Nggak tanggung-tanggung loh, dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia, seorang perwira tinggi yang begitu jejak, begitu karirnya melesat dengan cepat. Bayangkan, melesat dengan cepat, begitu juga melesat dengan cepat ambruknya seorang Irjen Polisi Sambo. Karena sekali lagi, tentunya Polri akan menyelesaikan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ini saja rekan-rekan yang dapat disampaikan untuk perkembangan penanganan perkara di kilometer 50. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan untuk pertanggungjawaban hukumnya kan harus ada, artinya bahwa proses terhadap perbuatan awal kejadian itu tetap kita proses. Nanti kita SP3 karena tersangka meninggal dunia. Itu bakal dihentikan ya Pak? Iya, nanti akan dihentikan. Mengingatkan Pak Jokowi supaya pastikan kami sudah mengirim surat ke Pak Jokowi, tapi jawaban itu tidak sesuai dengan harapan kami, ya tidak masalah. Kami tidak kecewa, tapi kembali kami nyatakan bahwa kami akan terus melakukan advokasi yang berkelanjutan. Siapa tahu nanti Pak Jokowi itu bisa berubah sikap di tengah jalan. Habib Rizik tampar Ferdy Sambo soal KM50 dan Brigadir J. Refli Harun, jangan pandang dari sisi agama. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ikut menyoroti kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang menyeret mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya dalam mendalangi. Ferdy Sambo diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui perbuatannya dalam mendalangi pembunuhan Brigadir J. Melalui ceramahnya, Habib Rizik mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki cara-cara yang ajaib dan tidak pernah terbayangkan untuk membuktikan kebenaran. Menurut Habib Rizik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka siapa pelaku penembakan 6 laskar FPI di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek melalui kasus pembunuhan Brigadir J. Bukan tanpa alasan, Habib Rizik menilai modus operandi yang dilakukan komplotan Ferdy Sambo dalam membunuh 6 laskar FPI sama persis dengan kasus Brigadir J. Menanggapi pernyataan Habib Rizik itu, ahli hukum tata negara Refli Harun pun ikut berkomentar. Refli Harun menuturkan pernyataan Habib Rizik itu hanya sebatas pendekatan non-yuridis. Refli Harun menegaskan agar jangan memandang hal ini dari sisi agama, tetapi dari segi hukum. Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu menilai kasus KM50 masih menjadi salah satu masalah dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Refli Harun menegaskan proses hukum terhadap kasus KM50 dan pembunuhan Brigadir J masih belum cukup. Karenanya, dibutuhkan penyidik independen yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo agar tidak ada konflik kepentingan. Menurut Refli Harun, hal seperti ini sangat lumrah diminta oleh warga negara.
Berbeda dengan kasus pembunuhan Brigadir J, kata Refli Harun, apabila tidak diintervensi oleh masyarakat kompak di kekuasaan yang memiliki political will, maka Ferdy Sambo akan lenggang kangkung.